Selamat datang di Cuan Keluarga, jebakan produk viral yang bikin dompet nangis. Halo semuanya, gua Cuan Keluarga, tempat kita ngobrolin soal cuan dari rumah. Hari ini kita bahas jadi reseller produk viral. Siapa sih yang nggak tergoda lihat barang viral di TikTok, Instagram, terus mikir, wah kalau gue jual ini pasti laku keras. Tapi tunggu dulu, di balik gemerlapnya produk viral ada banyak jebakan yang bisa bikin kita rugi. Gue sendiri pernah ngalamin nih ga, atau lihat teman-teman yang kejeblos. Antusiasme tinggi di awal, order barang banyak, tahu-tahu trennya udah ganti, barang numpuk. Nyeseknya tuh di sini, di hati dan di dompet. Makanya, di video kali ini kita bakal bedah kesalahan-kesalahan umum reseller produk viral. Dan yang paling penting, gue bakal kasih tahu gimana cara menghindarinya. Jadi siapin cemilan, catatan kalau perlu, karena kita akan masuk ke pembahasan yang daging banget. Jangan sampai yang jadi korban berikutnya dari tren produk viral. Yuk, kita mulai. Oke, jadi selamat datang secara resmi di Cuan Keluarga. Gue Bay, dan di channel ini, kita fokus ngebahas strategi bisnis buat penghasilan tambahan dari rumah. Hari ini, topik kita adalah kesalahan umum reseller produk viral dan gimana cara menghindarinya. Produk viral itu kayak magnet. Begitu ada yang booming, semua mata tertuju ke sana. Tapi, nggak semua yang berkilau itu emas. Di balik euforia produk viral, ada sisi gelapnya. Banyak reseller terjebak dalam antusiasme sesaat. Tiba-tiba aja udah sepi orderan, padahal stok barang masih segunung. Gua nggak mau kalian ngalamin hal kayak gitu. Salah satu karakteristik utama produk viral adalah cepat banget naiknya. Hari ini nggak ada yang tahu. Besok tiba-tiba semua orang ngomongin. Permintaan melonjak drastis. Ini yang bikin para reseller ngiler. Tapi, produk yang naiknya secepat roket, biasanya turunnya juga secepat meteor jatuh. Trennya udah geser ke produk viral lainnya. Karena tergiur dengan potensi keuntungan cepat, banyak reseller yang langsung beli stok barang banyak. Logikanya, mumpung lagi rame, stok harus aman. Tapi, tanpa riset yang mendalam, orderlah barang dalam jumlah besar. Apa yang terjadi kalau prediksinya meleset atau trennya keburu basi? Barang numpuk di rumah, kamar yang tadinya rapi jadi gudang dadakan. Belum lagi kalau produknya punya masa kedaluarsa, mau dijual murah, rugi. Mau disimpan, makin lama makin nggak ada harganya. Ini bukan cuma soal barang yang nggak laku, tapi juga soal stres ngelihat tumpukan itu setiap hari. Modal yang udah dikeluarin buat beli stok nggak balik. Waktu dan tenaga yang udah dicurahkan buat promosi, jadi sia-sia. Produk viral itu pedang bermata dua. Kesalahan pertama yang paling sering adalah ngejar tren tanpa riset yang matang. Jadi, cuma karena lihat satu produk lagi viral banget di TikTok atau Instagram, langsung deh ikutan jualan. Nggak peduli produknya apa, cocok apa nggak sama diri sendiri atau target pasar. Bahayanya di mana? Misalnya ada produk A lagi viral banget. Terus kita, tanpa pikir panjang, langsung order 100 pieces ke supplier. Padahal, kita belum cek ombak dulu. Kita belum tahu siapa yang butuh produk A ini. Jangan-jangan, yang lagi heboh itu cuma di kalangan tertentu aja. Jadi, sebelum memutuskan buat jadi reseller produk viral, penting banget buat riset dulu. Jangan cuma karena viralnya aja. Jadi, detektif dadakan cara cek ombak sebelum nyebur ke lautan viral. Gimana cara riset yang bener? Manfaatin apa yang udah kita punya. Sebelum kita memutuskan buat jadi reseller, kita harus cek dulu siapa yang bakal butuh dan beli produk itu dari kita. Salah satu cara paling simple adalah dengan coba jual dulu lewat status WhatsApp atau Insta Story. Misalnya kita posting gambar produk viral itu, terus kasih caption, "Guys, ada yang minat sama produk ini nggak? Kalau banyak yang mau, aku bisa bantu cari ini." Dari situ kita bisa lihat responsnya. Kalau yang nanya banyak, itu sinyal positif. Intinya sebelum kita keluar duit buat beli stok, kita keluarin dulu suara kita buat ngetes pasar. Nafsu besar tenaga kurang. Jebakan bernama stok awal yang menggunung. Kesalahan umum kedua adalah beli stok terlalu banyak di awal. Ini biasanya terjadi karena antusiasme yang meluap-luap. Siapa sih yang nggak tergoda dengan penawaran kayak gitu? Tapi, hati-hati, brosis. Beli stok banyak di awal itu risikonya gede banget. Contohnya es kepal Milo yang viralnya cuma sebentar. Kalau kita maksain beli stok banyak di awal, bisa-bisa belum separuh stok terjual, trennya udah lewat. Akibatnya, kita bisa rugi bandar sebelum sempat menikmati keuntungannya.
Jadi seberapapun yakinnya kalian sama satu produk viral, tetap kontrol nafsu buat nyetok banyak di awal. Modal cekak? Gak masalah. Kenalan sama sistem PO dan dropship yang menyelamatkan. Buat kalian yang modalnya pas-pasan, ada solusinya kok. Kalian bisa coba manfaatin sistem pre-order atau PO, atau coba sistem dropship. Dua sistem ini bisa jadi penyelamat buat kalian yang pengen jadi reseller produk viral tanpa harus keluar modal gede. Sistem pre-order, itu gimana? Kalian buka pesanan dulu untuk produk viral tersebut. Kalian kumpulin dulu orderan dari calon pembeli. Mereka bayar di muka, baru setelah itu kalian order barangnya ke supplier. Jadi, kalian nggak perlu nyetok barang dulu. Keuntungan pakai sistem PO ini banyak banget. Selain modal awal yang minim, kalian juga bisa ngetes pasar dengan lebih akurat. Selain PO, ada juga sistem dropship. Kalian cuma perlu promosiin produknya. Kesalahan berikutnya adalah banyak reseller yang cuma jadi mesin fotokopi supplier. Mereka cuma posting ulang gambar-gambar produk, deskripsi produk, testimoni, semua plek-ketiplek dari supplier. Nggak ada sentuhan personal sama sekali. Nggak ada usaha buat bikin konten yang beda. Kenapa bahaya? Kalau semua reseller produk posting gambar yang sama, apa yang bikin calon pembeli milih beli di kalian? Pembeli jadi bingung. Mereka jadi nggak ngerasa ada ikatan sama penjualnya. Kalian cuma dianggap sebagai perantara, bukan sebagai seseorang yang bisa mereka percaya. Padahal, pembeli suka beli dari orang yang mereka kenal, suka dan percaya. Jadi, jangan jadi mesin fotokopi ya. Jadilah diri sendiri. Gimana caranya biar kita nggak jadi mesin fotokopi supplier, dan bisa bangun personal branding yang kuat? Jawabannya adalah dengan memberikan sentuhan pribadi dalam setiap konten promosi kita. Jangan cuma hard selling, tapi coba kasih nilai lebih ke calon pembeli. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mereview sendiri produk yang kalian jual. Beli satu atau beberapa sampel produknya, coba pakai sendiri, rasakan manfaatnya. Selain review pribadi, kalian juga bisa bikin konten edukasi yang berkaitan dengan produk tersebut. Misalnya, kalau kalian jual produk skincare viral, jangan cuma posting foto produknya, tapi bikin juga konten tentang urutan pemakaian skincare yang benar. Jangan lupa juga buat ceritain pengalaman pribadi kalian pakai produknya. Storytelling itu kekuatannya luar biasa. Orang lebih suka dengerin cerita daripada dijejelin iklan. Dengan bikin konten review, edukasi, dan cerita pribadi, kalian nunjukin bahwa kalian ahli di bidang itu. Oke, anggaplah produk viral kalian laku keras. Orderan pertama, kedua, bahkan ketiga, banjir. Tapi ada satu kesalahan lagi yang sering banget dilakuin reseller setelah berhasil jualan, yaitu lupa sama pelanggan yang udah pernah beli. Mereka fokusnya cuma nyari pelanggan baru terus-menerus. Padahal, biaya buat dapetin satu pelanggan baru itu jauh lebih mahal daripada biaya buat mempertahankan pelanggan lama. Pelanggan lama, mereka udah pernah percaya sama kita. Potensi mereka buat beli lagi, itu jauh lebih besar. Repeat order atau pembelian berulang dari pelanggan lama itu adalah kunci utama buat dapetin cuan jangka panjang. Kalau kita cuma ngandelin pelanggan baru terus, bisnis kita jadi nggak stabil. Kita jadi capek sendiri, harus terus-terusan berburu pelanggan baru. Gimana caranya biar pelanggan lama nggak merasa habis manis sepah dibuang, dan malah jadi fans berat yang loyal sama kita? Kuncinya adalah membangun sistem follow-up yang baik dan konsisten. Follow-up ini bukan berarti neror pelanggan tiap hari ya, tapi lebih ke menjaga silaturahmi. Misalnya, beberapa hari setelah barang diterima, kita bisa chat personal, tanya gimana produknya. Ucapan terima kasih yang tulus juga penting banget. Selain itu, coba deh kasih insentif kecil buat mereka yang mau repeat order. Bisa berupa diskon khusus buat pembelian berikutnya, bonus produk sampel ukuran kecil, gratis ongkir dengan syarat tertentu. Hal-hal kecil kayak gini bisa bikin pelanggan merasa dihargai. Penting juga buat nyimpen database pembeli kalian. Catat nama, nomor kontak, produk apa yang pernah mereka beli. Database ini berharga banget buat strategi marketing ke depannya. Dengan database ini, kalian bisa melakukan personalisasi komunikasi. Pelanggan akan merasa lebih diperhatikan. Oke, kita udah ngebahas panjang lebar soal kesalahan-kesalahan umum reseller produk viral, dan gimana cara menghindarinya. Kesalahan utamanya tuh, biasanya berkutat di 4 hal: ngejar tren tanpa riset pasar,
terlalu bernafsu beli stok banyak di awal, nggak mau repot bangun personal branding, dan lupa sama pelanggan lama. Solusinya juga udah kita bahas, mulai dari riset demand lokal, manfaatin sistem pre-order atau dropship, nunjukin diri kita lewat konten-konten yang edukatif, dan bangun sistem follow-up. Jadi reseller produk viral itu bisa banget jadi sumber cuan yang menggiurkan. Tapi, jangan sampai kita terjebak dalam euforia sesaat. Kita harus jadi reseller yang cerdas, yang punya strategi, perhitungan, dan visi jangka panjang. Jadi, kesimpulannya dari obrolan kita hari ini. Jadi reseller produk viral itu emang punya dua sisi mata uang. Satu sisi, bisa bawa keuntungan yang cepat dan gede, tapi sisi lainnya juga punya risiko kerugian yang gak kalah gede. Kuncinya adalah, jangan cuma ikut-ikutan euforia produk viral tanpa perhitungan. Lakukan riset, mulai dari kecil, bangun brand pribadi kalian, dan yang paling penting, jaga hubungan baik dengan pelanggan. Dengan begitu, kalian gak cuma numpang lewat di tren sesaat, tapi bisa bangun bisnis yang berkelanjutan. Gua harap banget tips-tips yang udah gua bagiin tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Ingat, di Cuan Keluarga, tujuan kita adalah gimana caranya kita bisa sama-sama makin cuan. Semua strategi yang kita bahas di sini sifatnya praktis dan bisa langsung kalian coba. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat cari cuan. Salam Cuan Keluarga.